Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cendekiawan sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan juga nikmat umur yang panjang. Dan juga pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh penting dalam berjalannya suatu event yang akan kita jalankan ini, yaitu Insan Cendekia Festival yang ke-14. Bukan begitu Mas Ibrahim Azam? Bagaimana kabarnya Mas Azam? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Oke, jadi di sini saya mau tanya-tanya nih Mas Azam terkait ICEF itu sendiri. Nah, bagi Mas Azam, ini ICEF itu apa sih sebenarnya Mas? ICEF itu adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh SMP, SMA Insan Cendekia Mustafa Sukoharjo. Itu yang digunakan buat memberikan wadah buat teman-teman kita yang ada di luar sana, adik-adik kelas dan maupun teman sepantaran, itu biar bisa mengeluarkan bakatnya. Jadi wadah buat mereka mengeluarkan bakat, berkreasi, talenta mereka keluar, energi mereka keluar, itu kita wadahi dan kita sebut dengan acara Insan Cendekia Festival itu. Oke Mas, tadi kan disebutkan bahwa itu tuh digunakan untuk mewadahi talenta-talenta. Nah, itu perantaranya apa? Maksudnya itu apakah lomba, akademi, non-akademi atau yang lain gitu Mas? Di ICEF ini tuh sekarang banyak ya, dan cangkupan lomba. Oh ya, di ICEF itu memberikan perantara seperti lomba. Dengan lomba itu ada bidang-bidangnya juga, di bidang akademik, bidang non-akademik, itu semuanya ada. Jadi kayak olahraga contohnya basket, yang suka-suka basket, yang volley, yang atlet-atlet volley nanti datangkan semua teman-teman SMP. Terus itu juga penting banget ya sekarang diadakan, karena emang anak-anak sekarang Gen Z itu kan memiliki bakat-bakat, dia aktif banget, bakat-bakatnya itu semuanya berbagai macam tuh ada. Jadi makanya kita ngasih lomba bidangnya akademik ada, non akademik ada, dan cangkupannya pun kita nggak cuma se-Jateng. Jadi nggak cuma ke provinsi sekolah kita aja, sampai se-Jawa cangkupannya. Dan alhamdulillah ICEF 14 ini udah mencapai cangkupan peserta kurang lebih 500 lebih peserta. Nah, itu. Oke, baik, terima kasih dari penjelasannya yang sangat jelas tadi. Terus selanjutnya nih Mas, saya ini penasaran, kan dalam setiap penyelenggaraan event itu kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri nih. Bagi Mas Azam nih, tantangannya untuk dalam proses penyelenggaraan ini apa Mas? Kalau tantangan tuh banyak, tapi saya cuma sebutkan kendalanya aja ya. Kendalanya aja yang paling berat, ini benar-benar saya rasain tuh miskomunikasi. Jadi miskomunikasi itu kayak contohnya dari teman-teman si acara, nanti itu dia ngasih kejelasan tentang barang si A, ini yang mau diberikan ke perkap. Nanti perkapnya itu mau belanjain, dan ternyata barang yang belanjain itu qadarullah nggak ada atau emang salah belanja. Itu nanti pas perkapnya kembali, wah itu pasti ada kendala lagi kan. Nanti waktunya juga terhambat, kayak itu kan banyak banget pokoknya. Paling saya rasain itu miskomunikasi. Apalagi kalau umumnya kita lagi bentuk random. Nanti yang seharusnya dari penampil ini tuh jam segini doang, tapi dari acara ngasihnya cuma segini. Nah itu ribetnya di situ. Itu kendala yang paling beratnya di miskomunikasi. Nah, dari kendala-kendala tadi yang disebutkan itu solusinya gimana dari Mas Azam sendiri sebagai ketua pelaksana ini untuk menanggulangi dari miskomunikasi tadi, gimana Mas solusinya? Kalau ditanya solusinya, kita adain rapat sih, sama ada laporan progres. Di situ nanti kita ngingetin terus kalau umpamanya ngasih sesuatu itu harus ada kejelasannya. Jadi ada kepastiannya. Ada orang yang harus memastikan juga, ada orang yang memiliki ketelitian tinggi lah, harus kalau bisa itu harus, karena emang sulitnya di situ. Dan nanti kalau nggak mau minta barang pun itu harus juga ada kejelasannya dari A sampai Z, sebutin itu aja semuanya, itu biar
jelas lah di situ. Jadi gitu. Oke Mas, siap. Gitu ya. Jadi solusinya itu diadakan rapat, pokoknya dirundingkan bersama. Jadi permasalahannya apa, nanti dicari jalan tengahnya, gitu ya kurang lebih. Terus sebagai ketua pelaksana nih Mas, suka dukanya ini apa Mas? Dari Mas Azam sendiri. Oke, suka dukanya apa? Kalau suka duka sendiri, kalau gembiranya ya sukanya kita kayak progresnya terlaksana sesuai rencana, itu pasti kita seneng banget, kita seneng banget. Tapi ya dukanya progres yang kita laksanain, yang kita rencanain ternyata melenceng jauh. Tapi nggak apa-apa karena kita kan cuma merencanakan, yang menjalankan itu kita dengan ikhtiar dari Allah SWT begitu. Ya jadi memang seperti itu ya, setiap yang direncanakan itu pasti tidak selalu sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya. Siap. Terus untuk closing statement nih Mas, mungkin 1-2 kata atau 1 kalimat untuk ICEF 14 Mas. ICEF 14 Jojis. Oke. ICEF 14 Justice Bolo. Ya, oke, siap. Mungkin itu saja dari saya dan Mas Azam. Mungkin bisa disimak tadi ya apa-apa poin-poin yang sudah disampaikan. Terus karena terbatasnya waktu, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak Mas Ibrahim Azam atas waktunya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.